Pemasteran adalah proses penting dalam merawat burung kicau. Pemasteran itu melatih burung agar bisa meniru suara-suara yang kita inginkan. Untuk jalak kebo, proses ini sangat cocok. Karena jalak kebo punya kecerdasan alami dan kemampuan meniru yang luar biasa. Dengan pemasteran yang rutin, kicauan jalak kebo bisa jadi lebih ramai, lebih bervariasi, bahkan lebih mahal nilainya di kalangan kicau mania. Jadi, kalau mau jalak kebo makin gacor dan punya isian keren, pemasteran adalah rahasia utamanya. Jalak kebo adalah salah satu burung paling cerdas di keluarga jalak-jalakan. Mereka punya kemampuan alami yang luar biasa, yaitu meniru berbagai macam suara di sekitarnya, mulai dari kicauan burung lain, bahkan ucapan manusia, semuanya bisa ditiru. Kemampuan meniru ini sebenarnya naluri alamiah mereka, digunakan untuk komunikasi atau menandai wilayah. Nah, meskipun hidup di lingkungan rumah, naluri ini tetap aktif. Kalau tidak diarahkan, jalak kebo bisa saja meniru suara acak, seperti bel pintu, siulan, atau suara-suara aneh lainnya. Inilah pentingnya peran pemilik. Kita sebagai pemilik punya peran seperti kurator musik, memilihkan suara-suara terbaik, suara berkualitas, agar jalak kebo bisa menirukan kicauan yang indah, rapih, dan bernilai tinggi. Jadi, jangan biarkan jalak kebo belajar sendiri. Arahkan suaranya, dan kamu akan lihat hasilnya. Keberhasilan pemasteran jalak kebo itu nggak asal-asalan. Ada 3 kunci utama yang wajib diperhatikan. Teknik yang tepat, waktu yang pas, dan materi suara yang berkualitas. Pertama, teknik pemasteran. Ada 2 cara umum yang sering dipakai. Yang pertama, pakai audio atau MP3. Ini cara paling simple. Tinggal putar suara masteran lewat speaker dengan volume sedang, enggak perlu keras-keras, cukup sayup-sayup aja di dekat sangkarnya. Yang kedua, pakai metode tempel burung master. Caranya, sangkar jalak kebo ditempel di dekat burung lain yang udah gacor. Dengan cara ini, jalak kebo belajar langsung dari gurunya setiap hari. Lanjut ke poin kedua, waktu pemasteran. Waktu yang paling efektif adalah saat burung dalam kondisi santai atau istirahat. Kenapa? Karena saat itulah otak burung paling siap menerima dan merekam suara baru. Waktu terbaiknya setelah dijemur pagi hari, siang atau sore saat burung santai, dan malam hari sebelum tidur, biar hasilnya makin maksimal. Selama pemasteran, sangkar sebaiknya dikerodong. Kerodong bikin burung lebih fokus, gak terganggu sama pemandangan sekitar, dan bisa menyerap suara masteran dengan lebih baik. Jadi, dengan teknik yang tepat, waktu yang pas, dan suara masteran yang bagus, jalak kebo, kamu bisa gacor dengan isian yang istimewa. Nah, selain teknik dan waktu, materi suara juga sangat penting. Jangan cuma pakai suara jalak kebo lain. Gunakan rekaman suara dari berbagai jenis burung dengan karakter suara yang, misalnya, suara cililin yang tajam, cucak jenggot dengan ngerolannya, lovebird dengan tembakannya, kenari yang panjang-panjang, bahkan suara belalang juga bisa jadi pilihan unik. Semakin bervariasi materi suara yang didengar, makin kaya juga kicauan jalak kebo. Makin tinggi juga nilai jual dan keunikan suaranya. Selain masteran burung, ada satu lagi yang gak kalah keren, yaitu interaksi manusia sebagai guru alami. Yap, jalak kebo punya kemampuan spesial. Meniru ucapan manusia, mengajarinya bicara adalah puncak dari kecerdasannya. Caranya sederhana, tapi butuh sabar. Ajak ngobrol sesering mungkin dengan nada santai dan jelas. Mulai dari satu kata saja, kayak halo, kebo, atau panggilan khusus yang sering kamu pakai. Ulang-ulang setiap hari, misalnya pas ngasih makan atau pas main bareng. Kamu juga bisa letakkan sangkar di tempat yang sering ada suara percakapan. Lama-lama jalak kebo akan hafal ritme dan intonasi bahasa manusia. Yang perlu diingat, burung ini akan meniru suara apapun yang sering dia dengar. Jadi, pastikan selalu bicara yang baik-baik ya.
di dekatnya.